Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita masih di dalam pembahasan seri atau kata mutiara yang ke-150, dan ini merupakan kelanjutan seri 2 dan menjadi kelanjutannya yaitu seri ketiga. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusammauna hadhil asrara allati qamat biha al-aqwanu. Wa yusammauna, dan para ahli sufi menyebut atau memberikan nama hadhil asrara kepada rahasia-rahasia ini, allati qamat, yang berdiri biha dengan asror. Apa al-aqwanu, yaitu alam semesta atau makhluk. Diberi nama ma'aniya, yaitu makna-makna, ma'ani namanya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, itu dibalik ciptaan yang bersifat zahir ini, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan di balik yang zahir ini ada sesuatu yang bersifat rahasia. Jadi al-aqwan ini kita artikan segala sesuatu yang terlihat, yang berbentuk fisik berupa makhluk, dunia lahiriah, semuanya. Nah, ini semua muncul karena adanya rahasia-rahasia sir di balik munculnya daripada makhluk ini. Rahasia-rahasia sir ini oleh para ahli sufi disebut ma'aniya namanya. Itu nilai-nilai yang bersifat ma'ani. Karena memang bahwa dengan keberadaan alam semesta ini, ini sesungguhnya ada sesuatu yang bersifat tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi ini yang sangat menentukan, yang disebut dengan asror. Nah, istilah asror, rahasia-rahasia yang sebab rahasia ini melahirkan dan memunculkan alam semesta atau makhluk ini, oleh para sufi disebut, istilahnya asror ini disebut dengan istilah ma'ani. Wa yusammauna, dan mereka juga para ahli sufi memberikan nama al-aqwana akan aqwan. Aqwan saya artikan tadi adalah segala sesuatu yang terlihat, sesuatu yang berbentuk fisik, makhluk, ciptaan Allah, yang namanya aqwan. Ya, mereka ahli sufi menyebut aqwan ini dengan istilah awaniyah hamilatan lil ma'ani, namanya awani. Awani itu dalam perspektif luwuh itu artinya wadah atau bejana-bejana. Wadah yang dimana di situ hamilatan, memuat atau membawa lil ma'ani, yaitu terhadap makna-makna
Ma'ani itu bisa diartikan sebagai rahasia ilahi atau realitas batiniah. Jadi artinya bahwa alam semesta ini disebut sebagai wadah gitu loh. Akwan ini disebut sebagai wadah. Karena apa? Karena akwan ini sebagai wadah yang memuat ya, atau yang mewadahi terhadap nilai-nilai ilahi yang tersembunyi yang ada di dalamnya. Jadi kalau diibaratkan ya, ibaratnya seperti bejana. Maka itu ulama-ulama sufi menyebut istilah akwan ini yang tampak wadak ini, beliau mengistilahkan dengan istilah awani. Tentu yang namanya awani, wadah ini tidak akan bisa berharga kalau tanpa isi. Ya, kalau tanpa isi ya begitu. Maka itu bentuk-bentuk dunia yang disebut akwan ini tidak memiliki nilai atau tidak memiliki nilai atau tanpa makna batinnya. Jadi artinya ini tidak akan bisa mempunyai makna apa-apa yang namanya akwan ini kalau tidak dibalik itu ada nilai batinnya. Jadi akwan berupa alam semesta ini bahwa dibalik itu ya, ini merupakan bejana, merupakan tempat yang menjadi tempat yaitu nilai-nilai makna ilahiyah, sehingga tampilan-tampilan ya akwan yang muncul ini sesungguhnya di balik itu ada hakikat sejati ya, yang disebut dengan asror tadi. Di balik itu ada hakikat sejati yang menjadikan sebab lahir atau muncul tampaknya akwan yang kemudian atau makhluk ini yang bisa kita saksikan. Dalam pengistilahan ini ulama sufi menyebut asror yang menjadi dasar fondasi daripada berdirinya alam semesta ini, beliau menyebutkan asror itu disebut ma'ani. Sementara ulama-ulama sufi dengan akwan makhluk ini beliau sebut diistilahkan ibaratnya seperti bejana atau wadah, di mana wadah itu akan bermanfaat, akan berfungsi. Yang namanya wadah itu ketika di situ ada nilai-nilainya. Nah, nilai alam semesta itu adalah memuat nilai-nilai ketuhanan. Maka itu falau dhaharat, andaikan muncul apa al-ma'ani, yaitu nilai-nilai ilahi. Kalau muncul, yang muncul itu bukan akwan, tapi yang muncul adalah nilai-nilai ma'ani, atau yang dalam bahasa lain adalah nur, rahasia-rahasia nur ini. Kalau yang muncul itu lat mahalat, maka pasti akan sirna apa lawani yang namanya bejana. Artinya nggak mampu loh ya, andaikan yang muncul itu adalah sifat daripada sifatnya Allah, maka dunia ini nggak mampu untuk memikulnya. Ya, tidak memikulnya, nggak mampu. Artinya tenggelam dan sirnalah kemudian apa yang disebut dengan akwan ini. Karena yang menjadi realitas batin, yang menjadi sumber keberadaan seluruh makhluk ini adalah ma'ani ini. Maka tadi bahwa makhluk ciptaan-ciptaan ini diibaratkan seperti ibaratnya bejana, di mana bejana mempunyai fungsi untuk memuat realitas ilahiyah. Ya, tentu bahwa yang namanya alam semesta ini tidak sesuatu yang mandiri. Maka itu seandainya makna itu tampak nyata dengan tajalinya Allah, niscaya wadah-wadah ini akan sirna dan lenyap, lat mahalat al-awani. Artinya bahwa kalau hakikat ketuhanan tersingkap, makhluk tidak akan tampak karena tidak memiliki eksistensi sejati di hadapannya.
Karena yang punya eksistensi sejati itu adalah apa ya, ma'ani itu sendiri, bukan akwan. Maka itu kalau yang muncul, yang tampil itu ma'aninya tidak bersembunyi di balik akwan, maka lenyaplah, hancurlah atau hilanglah yang namanya wadah atau alam semesta ini. Maka itu waman waqafa. Dan adapun barang siapa waqafa yang berhenti, ya, berhenti itu artinya barang siapa yang hanya memperhatikan ma'ahisil awani, yaitu bersama indera dari bejana-bejana, atau barang siapa yang hanya berkutat, hanya memperhatikan dari sisi atau bersama indera dari bejana-bejana ini, atau hanya kepada makhluk. Jadi barang siapa yang hanya memperhatikan dohirnya makhluk ini, maka hujibah, pasti akan termasuk siapa man, termasuk an asroril ma'ani, dari rahasia-rahasia yaitu makna ilahi. Wafidhalika, dalam hal itu yaqulu dawuh siapa At-Tusturi, Syekh At-Tusturi radhiyallahu anhu, dawuhnya la tangzur ilal awani wa khudhu bahrul ma'ani la'allaka tarani. La tangzur, janganlah kamu melihat, jangan kamu memperhatikan ilal wa'ani, ilal awani, kepada tampilan makhluk yang dohir ini. Jangan kamu hanya berkutat di situ, perhatikan dohir-dohirnya makhluk. Cobalah berusaha untuk apa? Belajarlah kamu. Wahodho, dan berenanglah kamu bahrul ma'ani, ada di balik itu, ada di lautan daripada makna-makna rahasia ilahi. Kalau kamu mau menyelam, ya, ke lautan makna-makna rahasia ilahi ini, la'allaka, pastilah la'allaka, niscaya engkau taroni, akan bisa melihat siapa engkau ni, kepada aku. Artinya bahwa dalam hidup ini jangan kamu, ya, konsentrasikan saja kepada hal yang bersifat zahir. Melihat alam semesta, makhluk ciptaan Allah itu jangan terpaku kepada tampilan-tampilannya, tapi coba berusaha untuk menembus batas dari nilai-nilai spiritual di balik itu semua. Kalau engkau bisa melalui alam semesta yang kau perhatikan ini, kalau kamu bisa melihat alam semesta ini dan kemudian engkau bisa menyelami lautan nilai-nilai rahasia di balik alam semesta ini, pasti satu saat engkau akan bisa memperhatikan atau melihatku. Itu katanya Al-Imam At-Tusturi. Maka itu perlu belajar untuk mempertajam hati. Waqala, dan dawuh sapa Ibnul Farid, yaitu Syekh Ibnul Farid, beliau mengatakan walutful awani fil haqiqati tabi'un lilutfil ma'ani wal ma'ani biha tasmu. Syekh Ibnul Farid berkata, walutful awani, adapun lembutnya wadah ini, fil haqiqati, di dalam hakikatnya itu tabiun, mengikuti lutfil ma'ani, terhadap kelembutan daripada maknanya. Wal ma'ani, sementara makna itu sendiri, biha, dengan awani, dengan wadah itu, tasmu, menjadi tinggi, yaitu apa? Wadah. Maka kalau dipikir, nah gini penjelasannya, fal awani, maka adapun wadah atau seluruh wadah, fal awani, adapun wadah, kuluha, seluruh daripada wadah itu latifatun, sifatnya adalah
lembut. Fil hakikati, di dalam hakikatnya, artinya hakikatnya alam semesta ini sesungguhnya lembut. Kenapa? Tabiatun, karena alam ini mengikuti, merupakan aliran lilutfil ma'ani, dari rahasia dari lembutnya makna-makna rahasia ilahi. Sedangkan wal ma'ani, sementara adapun makna-makna itu bila dengan awan ini tasmu akan menjadi tinggi atau mulia. Dah, nilai daripada ma'ani, halusnya, lembutnya makna-makna rahasia itu akan bisa tampak ketika dia berkolaborasi dengan apa? Dengan awani, dengan wadah ini. Wa innama takatsafat. Nah ini. Wa innama takatsafat. Dan semestinya takatsafat menjadi tebal. Wa innama takatsafat, akan tetapi menjadi tebal, artinya sulitlah, tidak bisa dijangkau ya, untuk melihat kesejatian ma'ani itu tidak akan bisa dijangkau, akan menjadi tebal fi haqqi ahlil hijabi, ketika dimiliki oleh orang-orang ahli hijab, orang-orang yang termasuk. Siapa mereka yang disebut dengan ahlul hijab? Alladzina, yaitu orang-orang waqifu, yang mereka hanya memperhatikan ma'adzawahiril asyai, hanya bersama tampilan-tampilan sesuatu yang wadah ini. Bagaimana akan bisa melihat kesejatian di balik alam semesta ini kalau mereka selalu berkonsentrasi, terpaku ya hanya kepada tampilan-tampilan makhluk ini. Wastahilu, ini termasuk ahli hijab. Sementara mereka juga wastahilu, mereka sibuk diri, siapa alul hijab, bi khidmatil hissi, hanya untuk melayani kebutuhan daripada indrawinya, baik kolban secara batin atau secara hati, wa qaliban, dan secara zahir. Jadi ibadahnya itu, baik ibadah hati itu juga kepentingannya hanya untuk memperoleh sesuatu yang bersifat hissi, yang bersifat indrawi. Nah, bagaimana mungkin dia akan bisa menerobos sampai batas-batas rahasia makna ilahi kalau mereka hanya memperhatikan, ya perhatiannya itu hanya concern hanya kepada hal zahir, apalagi dia berusaha untuk menjadi pelayannya itu ya, hanya berkhidmat di dalam hal-hal yang bersifat hissiyah. Wa adhama, maka menjadi berat, artinya agung, alaihim, bagi alul hijab, apa al-hissu, yaitu artinya jadi prioritas. Wa adhama, menjadi prioritas besar, alaihim, atas alul hijab, apa al-hissu, yaitu indranya, indrawinya. Ketika mereka sudah di komunitas orang-orang yang terhijab, gara-gara dia selalu berpaku dan melihat atau tampilan ibadahnya itu ada ibadah dohir yang dibangun, sementara dia hanya merasakan dari sisi indrawinya, dari situ baik hati maupun dohirnya. Maka kemudian fa'adhama alaihimul hissu, maka semakin besar, agung, alaihim, atas mereka, apa al-hissu, yaitu rasa atau indrawinya. Semakin kuat ya tujuan ibadah dohirnya, maka semakin kuat pula tujuan daripada apa? Tujuan dohirnya. Wakawiyat, dan semakin wakawiyat dan kuat apa? Dairatu hissihim, semakin kuat area daripada indera mereka, indranya mereka, karena memang prioritasnya ibadah indera. Gara-gara apa itu? Gara-gara dia termasuk. Wagolatu, dan semakin berat, semakin tebal lah apa al-hijabu, hijab, bihaqihim, di dalam haknya mereka.
Wa ibadatuhum, maka adapun ibadahnya ahlul hijab. Ahlul hijab orang yang hanya konsentrasi ibadahnya itu kepada hal yang zahir, berkhidmat kepada hal yang zahir, yang hisia, yang indrawi, itu ibadah mereka pun hissiyatun, bersifat hissiyah. Jadi merasakan enak dan nikmat itu ditinjau dari sisi yaitu rasa yang dirasakan oleh indranya. Ya, indra rasa ini baik hidung, artinya secara fisik lah, ya mata, tangan, lesan, perut, gitu aja. Wa fikratuhum, dan fikroh mereka, pikiran mereka itu ahli hijab itu hissiyatun, juga selalu berpikiran tentang hal bersifat indrawi. Ini kenapa ini? Di antara sebab wadzalika, dan adapun hal itu terjadi sedih lisuhbatihim, karena pertemanan mereka, lisuhbatihim, karena pertemanannya mereka ahlal hissi, kepada orang yang hanya ahli di bidang yaitu ibadah indrawi. Walau sahibu, andaikan mereka mau bersahabat, berteman, siapa ahlul hijab, bersahabat ahlul ma'ani dengan orang-orang yang mempunyai nilai spiritual yang tinggi, orang-orang yang memprioritaskan spiritualitas hati. Kalau mau berteman dengan, bersahabat, bergaul dengan mereka, lastaghalu, istaghala yastaghilu, lastaghilu, istaghala lastaghalu, pasti mereka akan sibuk, karena mereka berteman dengan orang ahli ma'ani. Sibuk dengan apa? Bi khidmatil ma'ani, dengan melayani, memprioritaskan pelayanannya kepada hal-hal yang bernilai, yaitu makna-makna rahasia ilahi. Hatta talattofa, sehingga menjadi halus, ya, menjadi lembut, lahum, bagi mereka apa alul hijab tadi, apa alwani, alam semesta itu juga, atau wadah ini. Qala dawu siapa syuyukhina, yaitu guru dari dulu kita, Sayyidi Alil Jamal, Sayyidi Alil Jamal, Syekh Sayyid Ali Jamal radhiyallahu anhu. Suatu ketika Syekh Jamal itu berkata, ya, atau bercerita, saat itu aku bertanya asy-syaikh kepada sang guru, yakni yang dimaksud Sayyidil Arabi ibni Abdillah, maksudnya adalah Sayyid Arabi bin Abdullah yang sangat terkenal, ya, dengan sebutan yaitu Syekh Ad-Darqawi. Fakultu, maka bertanya, siapa aku, katanya Syekh Jamal. Ya Sayyidi, wahai tuanku atau wahai guruku, untuk ada siapa aku? Aku adunu, menduga, annahu, sesungguhnya sesuatu, la yashfi, tidak bisa menjadi enak atau tidak bisa menyembuhkan, walilal insani, akan kegundahan atau kesedihan hati manusia. Baik guru, dulu aku duga sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyembuhkan terhadap kegundahan hati, kegelisahan hati manusia, ilal hissu, kecuali yaitu sesuatu yang bersifat indrawi. yakni maksudnya adalah al ibadatu al hissiyatu, yaitu ibadah hissiyah. Jadi si Sayyid Ali Al Jamal itu curhat kepada gurunya, guru, aku dulu itu, ya, aku dulu menduga bahwa tidak ada satu apapun yang bisa menyembuhkan terhadap kegundahan, kegelisahan hati manusia kecuali sesuatu yang indrawi, sesuatu ibadah yang indrawi seperti sholat, zakat, puasa, dan termasuk apa namanya, haji.
Saya kira itu ya saya tidak mengira ya tidak mengira artinya saya tidak nyangka bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan terhadap kegundahan hati manusia kecuali sesuatu yang bersifat indrawi, artinya ibadah yang bersifat indrawi seperti sholat, zakat tadi. Waladzonan tu kotun, dan aku tidak pernah menduga atau menyangka kotun sama sekali bahwa anna fi'lal ma'ani, sesungguhnya amalia yang bersifat maknawi, ma'ani amalia rahasia ilahi, nur rahasia ilahi, satu misal ikhlas, ridho, itu tajrid, mahabbah ya. Aku tidak menduga sekali itu. Aku tidak menduga bahwa perbuatan amal yang bersifat ma'nawi itu ternyata isfi, bisa menyembuhkan al-ghalila, akan penyakit hati, kesedihan hati abadan selama-lamanya. Saya kira hanya sholat, saya kira hanya zakat, saya kira hanya baca Quran yang bisa menyembuhkan kegundahan, kegelisahan hidup ini. Tidak menyangka aku ternyata ada amalia ma'ani yang juga bisa menyembuhkan, yaitu kegundahan, kegelisahan hati. Justru ini lebih lama sifatnya, penyembuhannya abadan selama-lamanya. Ini katanya si Said Ali Al-Jamal kepada gurunya. Walana, sementara sekarang katanya si Syekh Jamal, wajatu, aku telah menemukan nafsi diriku bil akes, yaitu sebaliknya. Dulu aku duga seperti itu, hanya sholat ya, tidak ada yang bisa menyembuhkan, kecuali yang bisa menyembuhkan itu adalah sesuatu yang bersifat indrawi. Ibaratnya kalau dianalogikan bahwa orang dulu itu menyangka bahwa orang yang nikmat, orang yang bahagia itu hanyalah orang-orang yang terpenuhi secara materi. Beli ini bisa, beli ini ada, beli itu ada. Ternyata bahwa kebahagiaan itu tidak harus didapat dari sesuatu yang materi. Ternyata kebahagiaan itu ketika hati tenang, merasa dirinya cukup dengan qanaah seperti itu, ternyata itu tidak kalah hebat rasanya. Dan ini perbandingan antara sesuatu yang hissiyah dengan sesuatu yang ma'ani. Maka dari itu kemudian balaan sekarang wajatu, aku menemukan nafsi diriku bil akes, sebaliknya. La yasfi, tiadakan bisa menyembuhkan walila, akan penyakit kegundahan hati katanya, illal ma'ani, kecuali yaitu sesuatu yang bersifat maknawiyah atau nur ilahi. Wa ajabani, kemudian menjawab siapa Syekh nih kepadaku. Akhirnya dari curhatanku ini beliau kemudian berikan jawaban biangkola, dengan mengatakan siapa si guru Syekh Ad-Darqawi tadi, ya waladi, wahai anakku, lama kanat himmatuka masyuratan lil hissiyati amattakallahu fiyya. Lama kanat, ketika ada apa himmatuka, himmamu, tujuanmu, angan-anganmu, ketika ada himmamu, tujuanmu itu masyuratan, diarahkan lil hissiyati, untuk ibadah-ibadah yang bersifat hissiyah, indrawi. Amat daga, telah memberikan pertolongan kepadamu siapa Allah, Allah fiha, di dalam apa hissiyah tadi. Artinya bahwa yang menentukan ya kenikmatan atau tidak nikmat itu tergantung kepada tujuanmu. Ketika ibadahmu, tujuan ibadahmu itu kamu arahkan untuk hal-hal yang bersifat indrawi,
Allah pun akan tetap menolongmu di dalam masalah hisya. Tetapi fasurta, maka kemudian menjadilah siapa engkau lataknau, tidak pernah puas siapa engkau illa bil hisyati, kecuali dengan sesuatu yang bersifat indra. Karena himmah hidupmu ini kamu arahkan hanya untuk memperoleh hal-hal yang bersifat indrawi, maka Allah pun akan memberikan ya sesuatu yang bersifat indrawi, sehingga kamu tidak akan pernah puas ketika kamu diberi sesuatu yang bersifat spiritual, diberikan sesuatu yang bersifat ma'ani, tidak akan pernah puas kamu itu, lataknau, kamu tidak akan puas illa bil hisyati, kecuali dengan hal-hal yang bersifat hisyah. Jadi itu semua tergantung kepada himmahmu, dan Allah tinggal memberi dan menolongmu, begitu loh. Walana, sedangkan sekarang in akasa sudah berbaliklah al amru, problem ini atau masalah ini. Lama rofakta, maka ketika berteman siapa engkau, yaitu ahlul ma'ani, dengan orang-orang yang ahli makna, orang-orang spiritual, orang-orang tasawuf lah, atharat, pasti berpengaruh. Ma'rifatuhum, kemakrifahannya ahlul ma'ani fika, pada dirimu. Dengan apa itu caranya? Yaitu bitasywiri himmatika, dengan mengarahkan himmahmu libiladil ma'ani, terhadap, yaitu menuju kepada area negara yang dipenuhi dengan nilai-nilai makna spiritual. Jadi kalau kamu itu memang senang berteman dengan orang-orang ahli tasawuf, orang-orang yang selalu memprioritaskan terhadap nilai-nilai maknawi, tentu kemarifan mereka itu akan sangat berpengaruh kepada yaitu hatimu. Ya melalui apa itu? Yaitu melalui dengan kamu itu diarahkan, himmahmu akan diarahkan kepada biladil makna, namanya ke area negeri daripada yang penuh dengan makna. Walamma ingkolabat, tapi begitu juga sebaliknya. Walamma ingkolabat, ketika sudah beralih, himmatuka, himmahmu kok beralih an biladil hissi, dari negeri yang bersifat indrawi, wasyurat, dan ditunjukkan imammu itu libiladil ma'ani, menuju kepada atau kepada negeri yang penuh dengan nilai-nilai makna. Jadi kalau kamu memang imammu itu kamu rubah dari negeri yang indrawi, kemudian kamu arahkan ya wasyuwirat, dan diarahkan ya, kemudian diarahkanlah libiladil ma'ani, kepada ibadah atau negeri makna-makna, maka amadaka, pasti menolongmu siapa Allah dia di dalam yaitu himmahmu tadi. Wasurta, maka kemudian jadilah engkau taktou, akan yaitu melaksanakan atau menekuni siapa engkau bil ma'ani, dengan ibadah yang penuh dengan nilai-nilai maknawi. Kama kunta, sebagaimana ada siapa engkau taktou, menekuni siapa engkau bil hisiyati, dengan hal-hal bersifat indrawi. Mukhtasaran. Bakuluman, maka adapun setiap orang sohibah, yang bersahabat, berteman siapa man, bersahabat atau berteman ahlul ma'ani, dengan orang-orang yang ahli, yang mendalami terhadap amalia nilai-nilai ma'ani wal biya. Wangkolabat, dan kemudian berpindah himmatuhu, himmahnya seseorang atau man, berpindah libiladil ma'ani, terhadap negeri yang penuh dengan makna daripada rahasia ilahi, atas sorot, sehingga ada ibadatuhu, ibadahnya man, itu batiniatan, yang bersifat yaitu dalam, batinnya maknawiyatan, yang penuh dengan nilai-nilai maknawi.
Kalau sudah seperti itu talatofat akan menjadi lembut fi hakihi di dalam haknya man apa alwani wadah-wadah ini. Walam yara dan tidak akan pernah melihat siapa man illal ma'ani kecuali sesuatu yang bersifat maknawi. Untuk saya katakan wa mimma dan sebagian daripada nikmat mana telah mengkaruniai siapa Allah alaiya kepadaku bisuhbati ahlil ma'ani dengan cara bersahabat berteman dengan orang-orang yang dalam ilmu spiritualitasnya. Sebagian daripada nikmat Allah kepadaku di mana aku ini telah diberikan untuk bersahabat dengan orang-orang ahli ma'rifah. Ani bahwasanya aku idza nadhartu ketika melihat siapa aku ilal kauni melihat ke makhluk ke benda bi aini basirati dengan mata basirahku min arsyihi mulai dari arsy-Nya Allah ila farsyihi sampai kepada tempat yang paling bawah. Zaba maka pasti akan lebur. Zaba maka pasti lebur watalasya dan artinya sirna. Walam yabqa dan tidak akan tersisa lahu bagi ya sesuatu tadi apa asarun yaitu bekas. Wallahu adapun Allah dzul fadil azim yang mempunyai yaitu keutamaan al azim yang agung. Tanbih. Suila ditanya siapa Sayyidi Ahmad bin Yusuf Al-Malyani. Guruku namanya Ahmad bin Yusuf Al-Malyani itu pernah ditanya oleh seseorang anzatil haqi pertanyaan tentang zatnya Allah yang maha ta'ala. Allah yang maha hak. Hal ma'nawiyah au hissiyah. Apakah zatnya Allah itu maknawiyah, abstrak, au hissiyah atau indrawi, bisa dilihat. Faqala maka dawuh ya adapun zatullah itu hissiyatun bersifat hissiyah la tudraku cuma tidak bisa dilihat. Wala dawuh siapa Sayyidi Abdullah Al-Habti itu guru kita, guru saya Abdullah Al-Habti. Wa adapun ini mimma termasuk bagian daripada sesuatu ya dulu yang menunjukkan ala tahqiqi ma'rifati atas kesejatiannya ma'rifahnya seorang. Saya katakan zatul haqqi adapun zat daripada Allah yang maha hak maujudatun itu wujud latifatun yang bersifat halus. Artinya bahwa zat Allah itu memang ada, cuma wujudnya itu sangat halus. La tudrikuha yang tidak akan bisa mampu menangkap kepada zatullah. Apa ala besoru yaitu mata atau pandangan-pandangan. Wala takaifuha dan tidak akan bisa mampu membentuk ya akan zatullah apa al-uqulu yaitu akal daripada akal manusia. Di mana zatullah adalah mutasifatun bersifat bisifatil ma'ani dengan sifat-sifat ma'ani wal maknawiyah dan bersifat maknawiyah. Artinya bahwa zat Allah itu bukan sesuatu yang kosong, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya itu adalah latifah, sangat halus ya. Tapi halusnya dari zat Allah bukan kosong, bukan tidak bisa ditangkap. Terbukti bahwa zat Allah itu mutasifatun, memiliki sifat-sifat. Mutasifatun bersifat bisifatil ma'ani dengan sifat-sifat ma'ani wal maknawiyah dan sifat-sifat maknawiyah. Artinya bahwa Allah itu mempunyai sifat nyata secara maknawi. Ya, secara maknawi seperti bahwa Allah mempunyai sifat ilmun, ya, qudrah dan iradah. Itu yang dimaksudkan. Walau kanat dan andaikan ada apa sifatun
yaitu sifat, au maknan atau makna, kama yas'amuhu, sebagaimana yas'amuhu telah mengklaim, ya, yas'amuhu yang telah mengklaimhu kepada siapa an-nasara, orang-orang Nasrani, lam tatasif yang tidak, ya, mengklaimnya itu lam tatasif yang tidak memiliki sifatil ma'ani dengan sifat-sifat ma'ani walal maknawiyati dan sifat-sifat maknawiyah. Artinya ini adalah sebuah kritik terhadap pandangan trinitas, ya, seperti menganggap kalimat Tuhan itu sebagai satu-satunya hakikat ilahiyah. Karena apa? Karena yang namanya sifat itu tidak bisa disifati oleh sifat yang lain. Itu klaim-klaimannya daripada orang-orang Nasrani. Di anna sifata, karena sesungguhnya sifat, ya, karena sesungguhnya sifat. Di anna sifata, sesungguhnya, karena sesungguhnya sifat wal makna dan makna itu layakumu tidak berdiri, apa sifat dan makna itu binafsihi, yaitu bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Artinya wala budda ayyakuma biwairihi, artinya wajib, ya, artinya butuh, wala budda dan wajib ayyakuma, yaitu berdiri biwairihi dengan melekat pada sesuatu yang lain. Karena itu wasifatu, dan sifat itu la tatasifu, tidak bisa, atau la tutasofu, tidak bisa disifati bisifatin ukhra, dengan sifat yang lain. Ini adalah kaidah dalam ilmu kalam, bahwa sifat itu butuh zat, bahwa sifat itu butuh zat. Maka Allah bukan semata-mata sifat atau makna, tapi zat yang memiliki sifat. Wa amma qaulu, ya, wa amma qaulu ba'dil mutaakhirina, sementara adapun ucapan atau pendapat sebagian ulama mutaakhirin, ya, wa amma qaulu ba'dil mutaakhirin, dan adapun wa amma qaulu ba'dil mutaakhirin, adapun ucapan sebagian ulama-ulama mutaakhirin, bagaimana ucapannya? Yaitu al makna, adapun makna itu layak bitu, ya, layak bitu tidak bisa menangkap illa bil hissi, kecuali dengan indera. Nah, ini artinya apa? Ini menunjukkan bahwa secara filosofis empiris bahwa pemahaman tentang hakikat itu hanya bisa dicapai dengan apa? Dengan pengalaman indrawi. Itu katanya ulama-ulama mutaakhirin. Jadi katanya ulama mutaakhirin bahwa apa tadi? Bahwa yang namanya sifat itu, maknanya bahwa sifat itu tidak bisa ditangkap, ya, kecuali dengan diindrai lah. Artinya bahwa pemahaman tentang hakikat itu hanya bisa dicapai lewat pengalaman indrawi. Nah, ini diantara pendapatnya ulama-ulama mutaakhir. Wa qauluhum aidon, begitu juga dawuhnya ulama mutaakhirin juga, latang dur, ya, latang dur, jangan pernah kamu itu melihat ilal awani, terhadap wadah-wadah yang tampak, makhluk maksudnya, ya, wadah atau makhluk. Jangan pernah kamu melihat terus kepada tampilan-tampilan yang tampak ini. Wa khadha, dan berenanglah. Tetapi ya, kalau jadi ini mungkin ada istighraqnya. Wa khadha, tetapi menyelamlah engkau bahrul ma'ani, yaitu ke dalam lautan makna.
Ini merupakan ajakan dari para kaum sufi, bahwa kita itu jangan sampai hanya terpaku pada dunia lahiriah materi, tetapi coba belajar mulai menyelami dimensi spiritual, agar kita bisa yaitu apa, bisa musyahadah gitu loh, bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhum, adapun pendapat mereka bahwa al-akwanu awani hamilatun lil ma'ani. Ya. Wa qauluhum, adapun pendapat mereka bahwa al-akwanu, adapun makhluk atau ciptaan yang zahir ini, itu awani merupakan satu wadah-wadah. Hamilatun yang membawa atau yang memuat lil ma'ani terhadap makna-makna. Artinya bahwa alam semesta ini hanyalah tampilan luar. Itu namanya akwan. Jadi akwan ini, alam semesta ini ibaratnya seperti wadah. Ini adalah tampilan luar. Sedangkan di balik itu ada makna-makna ilahiyah. Ya, artinya bahwa dunia adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Dunia ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan atas kuasanya Allah. Baik itu fa'lam, ketahuilah. Annama qad taqaddama. Annahu, fa'lam, ketahui, annahu, sesungguhnya sesuatu. Penjelasan itu qad taqaddama, telah lalu. Annahum, bahwasanya para sufi itu yutallikuna, mereka telah menjelaskan, telah mengucapkan ala asrori dzati, yaitu tentang rahasia-rahasia dzat. Waya, adapun yang dimasukkan rahasia dzat itu yang disebut tadi al khomrotul azaliyatu, yaitu khomro azaliyah atau zat yang bersifat azali, atau dengan istilah lain adalah Nur Muhammad. Jadi sebagaimana penjelasan yang lalu, di mana para ulama telah menjelaskan tentang rahasia dzat, dan yang dimaksudkan dengan rahasia dzat itu adalah khomro azaliyah, di mana khomro azaliyah ma'ani li khofaiha walitofatiha wasbahat al ma'ani min hadal wajhi. Artinya bahwa wayal khomrotu, waya adapun asrorun zat itu adalah khomrotul azaliyah, ma'ani yang memiliki makna-makna lihaki likhofaiha, karena tersembunyinya daripada khomro azaliyah, ya, karena tersembunyinya daripada khomro azaliyah. Walato fatihah dan karena lembutnya asror azaliyah, fa asbahat, sehingga menyerupailah apa al maani, makna-makna itu min hadzal wajhi, dari sisi ini. Ini bahwa terkait dengan kajian yaitu tentang zat atau asror zat itu menggunakan simbol istilah khomroh azaliyah. Ini sebuah semacam metafora spiritual untuk menyebutkan limpahan rahmatnya sejak azali yang tersembunyi dari pandangan lahiriah. Fataksulu, maka kemudian kamu bisa berhasil menyimpulkan anal hisah, bahwa dunia, alam semesta, bahwa indrawi ini la qiyama lahu illa bil makna, bahwa indrawi ini tidak akan la qiyama, tidak akan bisa berdiri, muncul, bisa disaksikan sesuatu yang indrawi atau makhluk ini, lahu bagi al hisu illa bil makna, kecuali yaitu memiliki makna. Waya adapun, yaitu makna di sini adalah ma'ani asrori dzati, yang dimaksudkan adalah makna dari rahasia-rahasia zat. Jadi apa yang tampak, ya, apa yang tampak
hanya eksis karena makna batiniah yang menopangnya. Dunia lahir tergantung total pada aspek batin. Itu kesimpulannya, bahwa yang namanya sesuatu yang bersifat indrawi itu tidak akan pernah muncul tanpa dibalik nilai-nilai makna yang bersifat yaitu nuroniyah atau asror, di mana yang disebut dengan makna itu adalah yang dimaksudkan adalah ma'aniyu asroridzat, yaitu makna-makna yang mengandung rahasia-rahasia zat Allah Subhanahu wa taala. Fasoro, maka jadilah yamul asyai, yaitu berdirinya segala sesuatu, berdirinya sesuatu, beberapa sesuatu, kuliah secara keseluruhan daripada asya itu billahi, karena Allah. Wala wujuda, dan tidak ada, artinya tidak wujud, laha bagi asya ma'ahu, bersama Allah. Inilah yang disebut dengan puncak tauhid, di mana makhluk tidak punya wujud hakiki. Makhluk atau ciptaan ini tidak memiliki wujud hakiki, ya. Hanya wujudnya itu bergantung total pada Allah. Tanpa Allah makhluk ini akan menjadi lenyap loh. Ya, tanpa Allah makhluk ini menjadi lenyap. Wa dan itulah alladzi asyara, yang telah menunjukkan ilaihi, kepada alladzi. Sahabat Ibnul Farid, yaitu Syekh Ibnul Farid, biqaulihi, dengan satu ucapan beliau, wa qamat biyal asya'u summa li hikmatin biha ihtajabat angkuliman lahu man la lahu fahmun. Artinya bagaimana ini? Wa qamat bihal asya'u summa li hikmatin biha ihtajabat angkuliman la lahu fahmu. Wa qamat, dan telah berdiri, ya. Wa qamat, dan telah berdiri, biha dengan bihal asya, biha dengan ini semestinya wa qamat, dan berdiri bihi dengan Allah, atau biha ini kembalinya kepada khomro azaliyah, nggak apa-apa. Wa qamat, dan berdiri atau eksis biha dengan khomro azaliyah, biha sebab khomro azaliyah, apa al asya'u, segala sesuatu, summa li hikmatin, kemudian yaitu karena suatu hikmah. Biha dengan khomro azaliyah juga, biha dengan hikmah, ihtajabat, maka kemudian tersembunyi, angkuliman, dari segala sesuatu, angkuliman dari siapa saja gitu, angkuliman dari siapa saja, lalahu, yang tidak memiliki, lahu bagiman, apa fahmun, pemahaman. Artinya bahwa orang awam itu tak mampu melihat kuasanya Allah dalam ciptaan karena mata batinnya tertutup gitu loh. Jadi Ibnu Farid menggambarkan bahwa segala ciptaan itu hanya eksis karena Allah. Namun karena Allah memiliki hikmah tertentu, maka Allah kemudian menyembunyikan keberadaan zatnya itu dari keberadaannya dari sebagian orang. Sebagian orang. Ya, sebagian orang artinya orang-orang yang bodoh, yang tidak memahami terhadap kajian ilmu ini, ya tentu akan tidak mudah untuk bisa musyahadah kepada Allah. Qomat maksudnya adalah qomat, berdiri. Apa al asya'u, yaitu sesuatu-sesuatu, uluha, seluruh daripada asya, bidzatil aliyati, yaitu karena zat yang maha tinggi. Aibi asroriha, maksudnya dengan rahasia-rahasianya, al-latifati, yang halus, al-azaliyati, yang azali, ya. Wa qauluhum, adapun juga pendapatnya mutaakhirin aidon juga, adzatu
Adapun zat itu ainu sifat, merupakan sifat itu sendiri. Jadi zat itu adalah sifat itu sendiri. Wa sifatu, sementara sifat ainu dzatiyah, zat itu sendiri. Artinya di sini para sufi itu menjelaskan bahwa kesatuan zat dan sifat, ya, kesatuan akan zat dan sifat, bukan berarti Allah dan sifatnya sama, tapi sifat-sifat itu tidak bisa dilepaskan dari zatnya Allah, gitu maksudnya. Oleh karena itu fa'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya zat, lama kana, ketika tampak, lama kana, ketika ada, la zuhuro, tidak tampak, ya, la zuhuro lidzati, la zuhuro tidak tampak lidzati bagi zat. Artinya bahwa zat itu tidak pernah tampak illa min anwari sifati. Jadi zat Allah itu tidak akan pernah tampak illa min anwari sifati, kecuali melalui daripada cahaya sifat-sifatnya Allah. Wala qiyamah, dan tidak akan berdiri li sifati, bagi sifat-sifat itu illa bidzati, kecuali dengan zatnya Allah. Oleh sebab itu wasifatu, adapun sifat itu latu fariku, tidak bisa berpisah, latu fariku tidak bisa memisahkan, tidak bisa berpisah al mausufa kepada mausufnya. Artinya bahwa sifat itu tidak pernah lepas dari apa yang disifat. Soro, maka kemudian jadilah ka'anna hadza ainu hadza, maka seolah-olah soro, jadilah ka'anna hadza, seolah-olah hadza, keduanya antara sifat dan mausuf itu, yaitu hadza, yaitu satu dan sama, itu salah itu. Ini menguatkan sebuah prinsip bahwa kesatuan dan keterhubungan mutlak antara zat dan sifat daripada Allah. Ini di dalam kajian ilmu teologi Islam itu hal seperti ini diajarkan. Fatotol iku, maka kemudian mengucapkan siapa ulama panatoku, kemudian mereka mengucapkan bitilkal ibaroti, dengan sebuah ungkapan tentang zat sama dengan sifat itu, ungkapannya tahwisan lil jam'i wa firaran minal farqi wa wa istilah minhu. Artinya bahwa panatoku, maka kemudian ulama mengucapkan bitilkal ibaroti, dengan ungkapan ini, itu ungkapan zat sama dengan sifat itu tahwisan, dalam rangka untuk menggabungkan makna, wafiroron, dan sekaligus untuk menghindari, yaitu wafiroron, dan untuk melarikan, artinya menghindari minal faroki, dari pemisahan. Wawa istilahu, dan itulah sebuah istilah. Jadi tahwish il jam'i wafiroron minal farki itu sebuah istilah minhum yang ada pada kaum sufi. Artinya bahwa istilah ini digunakan oleh para tasawuf untuk menegaskan tentang apa? Menegaskan kesatuan, bukan untuk menyalahi akidah, menegaskan akan kesatuan antara zat dan sifat. Samu, kemudian mereka ulama itu yaitu menamakan ma sesuatu, mereka menamai ma sesuatu, taksifu sesuatu yang tampak, ya, ma sesuatu taksifu yang tampak, wadhuharu, dan nyata, lil hissi, bagi indra, sifatun, yaitu sifat. Jadi apa yang tampak dari indra itu namanya sifat, begitu. Wa ma batana min sirri rububiyyati dzatan wa maknan. Sementara sesuatu
Ya, wama dan sesuatu batona yang tersembunyi min siri rububiyati dari rahasia ketuhanan, itu mereka menyebut sebagai zatan wa maknan, yaitu sebagai zat dan makna. Ini pembeda, itu sebagai pembeda antara yang lahir dan batin. Yang tampak disebut sifat, yang tidak tampak disebut zat atau makna. Oleh sebab itu wasifatu, adapun sifat itu la tufariku, tidak pernah berpisah, ya sifat al-mausufa kepada sesuatu yang disifati. Kama sebagaimana takulu engkau ucapkan fisal jati di dalam es, di mana es itu doyruha, tampilannya es itu saljun, berupa es. Wabatinu, sementara di dalamnya es itu, tampilan es yang kristal itu ternyata maun, air. Basalju, maka adapun salju atau es itu adalah sifatun, merupakan tampilan sifat. Wal ma'u, sedangkan air itu zatu salji, merupakan zat daripada es. Ini artinya diibaratkan seperti ini, berarti zat Allah itu seperti air yang tersembunyi, sementara sifatnya Allah itu seperti es yang tampak. Jadi yang tampak ini adalah sifat, sementara yang zat itu tidak akan pernah tampak. Al-hissu wal ma', adapun indra wal ma' dan air itu maknan li tofatihi wa khofaihi soro ka'annahu ma'. Artinya bahwa al-hissu wal ma', indra dan air, ya, itu maknan li tofatihi, ya makna karena apa? Kelembutannya, wa khofai, dan karena ketersembunyiannya. Soro, maka jadi ka'annahu makna, jadi seolah-olah itu makna, jadi itu seolah-olah makna atau bukan bentuk itu loh. Artinya bahwa yang batin itu lebih tinggi kedudukannya dalam tasawuf karena lebih dekat kepada hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksudkan dalam kajian kali ini. Mungkin karena pembahasan ini panjang, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Dan kita akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.